Halo teman-teman semua, bersama Pak dosen Pastif. Apa kabar? Semoga teman-teman kimia saya semuanya dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya. Di sini juga saya akan mereview jurnal kimia membran khususnya di bidang kesehatan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Anastasia Keu, NPM 52170014. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia membran. Oke, sekarang saya akan mulai presentasi saya. Di sini jurnal rujukan yang saya gunakan adalah Silver Nanoparticle Decorates Prose Ceramic Composite for Water Treatment. Yang berikut judul jurnal Komposit Keramik Berpori Nanopartikel Perak untuk Pengolahan Air. Tahun jurnal 2009. Nama jurnal Journal of Membrane Science. Penulis jurnal Jen Wang dan kawan-kawan. Tujuan jurnal untuk membantu masyarakat dalam pengolahan air minum. Sekarang kita masuk pada latar belakang. Teman-teman lihat pada slide, ini adalah gambar air. Omong mengenai air itu bukan hal asing lagi buat kita. Di mana air itu merupakan zat yang paling unik. Di mana bagi manusia mengkonsumsi air putih adalah suatu kebutuhan. Selain itu, di sini air putih sangat luar biasa, di mana manusia lebih mampu menahan rasa lapar. Seperti yang kita lihat pada gambar bagaimana kalau kita menahan rasa lapar. Tetapi manusia tidak dapat menahan rasa haus. Nah, bagaimana jika kalau air minum tercemari atau air minum yang kurang bersih, kurang murni, bagaimana cara untuk mengolahnya? Jika air yang tercemari ini kita terpaksa untuk minum, maka akan memiliki efek samping yang sangat buruk bagi tubuh manusia. Seperti yang kita lihat pada gambar, bisa menyebabkan diare atau sakit perut. Jadi, di sini akan dibahas dalam jurnal ini bagaimana cara mengatasi air minum yang tercemari. Di sini ada material yang akan digunakan untuk mengatasi air minum yang tercemari, di mana ini adalah keramik berpori. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan material ini, mikroorganisme dapat menempel pada permukaan keramik berpori dan tumbuh menjadi biofilm. Biofilm adalah struktur komunitas sel bakteri tertutup dalam matriks yang memproduksi sendiri yang melekat pada permukaan yang lembab. Yang berikut, kita masuk pada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan jurnal untuk mengatasi masalah air minum dengan bantuan komposit keramik berpori nanopartikel perak. Manfaat penelitian untuk membantu masyarakat dalam pengolahan air minum. Yang berikut kita masuk pada metode. Yang pertama alat dan bahan. Kita lihat yang pertama itu bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu partikel perak. Yang berikut adalah CH3COOH atau asam cuka. Ini adalah sampel air. Yang berikut natrium borohidrat atau hidrazin. Yang berikut alat.
alat yang akan digunakan. Yang pertama TEM, yang berikut tabung reaksi, yang berikut FTIR, yang berikut adalah cawan Petri, dan yang terakhir adalah keramik berpori. Yang berikut kita masuk pada prosedur kerja. Yang pertama, tahap yang pertama itu sintesis nanopartikel perak. Nanopartikel perak disintesis dengan mengurangi perak nitrat dalam etilen larutan glikol pirolidon atau PVP yang tidak melibatkan bahan kimia beracun. Tahap yang berikut, 0,017 gram perak dan 0,02 PVT dilarutkan dalam 10 ml etilena glikol di bawah pengadukan kuat selama 10 menit untuk membentuk perak dan PVP. Setelah diperoleh kloid perak kecoklatan, selanjutnya dipindahkan ke botol tertutup berisi 25 ml untuk pemasangan ke keramik berpori. Yang berikut adalah memperbaiki nanopartikel perak ke keramik berpori. Yang pertama, sampel keramik berpori. Sampel keramik berpori terdiri atas diatomit dan juga tanah liat, di mana kedua sampel ini dipasok menjadi Sinoma Advanced Material Cobalt. Kemudian sampel direndam dalam pirena. Tahap yang berikut adalah karakterisasi bahan yang disiapkan. Yang pertama, sampel nanopartikel perak untuk studi TEM. Langkah-langkahnya disiapkan dengan menempatkan pada kotak tembaga, diperiksa dengan sinar difraksi X atau XRD. Yang berikut pengamatan dilakukan pada mikroskop elektron. Yang berikut untuk analisis SEM, isolasi sampel keramik dilapisi dengan film tipis tembaga sekitar 1 nanometer. Yang berikut spektrum FTIR nanopartikel perak yang dihiasi dengan aptes lalu diukur pada Nexus 670 FTIR. Yang keempat, eksperimen mikrobiologis. Escherichia coli atau E. coli dipilih sebagai indikator fecal kontaminasi air. Kaldu nutrisi digunakan sebagai media pertumbuhan. Yang berikut, tes tabung reaksi. 2 ml Escherichia coli tersuspensi dalam air suling diambil dalam tabung reaksi steril. Potongan 10 ml kali 10 ml kali 10 mm kali 5 mm dari keramik berpori dimasukkan ke dalam tabung reaksi atau 1 potong untuk tiap tabung reaksi. Keramik berpori kosong digunakan sebagai kontrol. 24 jam baik keramik berpori kosong maupun yang dihiasi sepu dituangkan ke dalam piring cawan Petri. Yang berikut metode penuangan dalam cawan Petri. Yang pertama, kaldu nutrisi dituangkan ke dalam cawan Petri. 100 ml suspensi bakteri dimasukkan kaldu nutrisi serta setelah didinginkan. Bakteri suspensi dilapisi pada plat cawan Petri dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Yang berikut tes aliran. Antibakteri diperiksa menggunakan filter air. Keramik berpori kosong digunakan sebagai kontrol. Selanjutnya, bahan keramik berpori dan sampel air di dalam termos kerucut yang sudah disterilkan. Berikut kita masuk pada hasil dan pembahasan. Pada gambar pertama,
menunjukkan karakterisasi morfologi dan kristal dari nanopartikel perak, di mana pada gambar ini menunjukkan hasil analisis menggunakan TEM yang terlihat pada gambar A, lalu struktur kristal dari nanopartikel perak dianalisis lanjut menggunakan sinar difraksi X atau XRD, seperti yang kita lihat dengan menghasilkan spektrum yang terlihat pada gambar. Gambar yang kedua menunjukkan keramik berpori yang berubah warna dari putih hingga kuning kecoklatan setelah direndam dalam larutan nanopartikel perak semalam, dan untuk memeriksa integritas lapisan nanopartikel yang melekat pada permukaan saluran keramik. Pada gambar 3 ini menunjukkan gambar SEM yang di dinding saluran pori kosong keramik untuk tempat melekatnya material. Pada gambar 4 menunjukkan spektrum UV vis sampel, di mana pada bagian A nanopartikel perak diimobilisasi pada keramik berpori, dan pada gambar B nanopartikel perak dalam larutan setelah koreksi dasar, di mana puncak lebar 429 nanometer yang ditetapkan sebagai optik puncak penyerapan resonansi plasmon dari nanopartikel. Pada gambar 5 menunjukkan spektrum FTIR dari aptes murni dan yang terlihat pada gambar A, dan aptes yang terhubung dengan nanopartikel perak, di mana pada gambar 5 ini interaksi antara nitrogen dari gugus amina puncak luasnya 2977 sampai 2885 cm-1 disebabkan oleh interaksi antara amina di atas rantai karbon nanopartikel perak. Pada gambar ke-6 menunjukkan hasil tabung reaksi untuk kehadiran Escherichia coli selama 24 jam dengan nanopartikel perak yang dihiasi keramik berpori dan tidak ada bakteri yang terdeteksi dalam air. Air yang diolah menunjukkan substansial pertumbuhan Escherichia coli. Pada gambar yang berikut, pada gambar ini menunjukkan bahwa tidak ada bakteri yang ditemukan dalam air yang mengalir melewati keramik berpori. Sehingga pada gambar 8 dijelaskan bahwa terdapat kemungkinan bahwa bakteri yang terdapat pada pencemaran air minum langsung dibunuh oleh ion perak yang dilepaskan dari sampel keramik. Yang berikut kita masuk pada kesimpulan. Nanopartikel perak dapat didekorasi secara seragam pada keramik berpori, di mana keramik berpori ini tersedia secara komersial dan umumnya tersedia murah dan tidak beracun. Proses pembuatannya sederhana, nyaman, dan biaya rendah. Oke, baik. Terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.